Setelah berhasil membunuh para kelompok tersebut, pria yang menjadi korban dari kelompok itu pun menghampiri Namgung Jun dengan gemetar ketakutan. Dan pada saat Namgung Jun bertanya tentang keadaan pria itu, ia yang terbata-bata mengucap rasa terima kasihnya. Pada saat ia melihat mayat-mayat kelompok itu tergeletak di depannya pun membuatnya merasa sangat takut, dan langsung pergi meninggalkan tempat itu sambil mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah ditolong oleh Namgung Jun dan senior Heoil. Melihat sikap dari pria yang ditolong oleh Namgung Jun terlihat sangat ketakutan, senior Heoil pun berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau ia tidak merasa heran melihat pria itu sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi. Karena ia yang melihat apa yang dilakukan oleh Namgung Jun saat membantai kelompok itu, senior Heoil berkata, kalau momentum pedang tenang tanpa keraguan sedikit pun yang diperlihatkan oleh Namgung Jun. Bahkan Namgung Jun bisa menilai dengan tepat level martial art dirinya dan musuh sebelum ia beraksi, ia merasa kalau level kemampuan berpengalaman yang dimiliki oleh Namgung Jun tidak sesuai dengan umurnya itu. Sehingga, apa yang harus ia laporkan kepada para petinggi di perkumpulan mereka harus sangat seteliti mungkin. Setelah beberapa waktu berlalu, tepatnya di depan gerbang Sekte Baegong, terlihat seorang penjaga yang terlihat sangat mengantuk menjaga tempat tersebut, dan ia yang menyadari ada orang yang datang ke tempatnya itu. Setelah ia yang bertanya identitas dari orang yang datang tersebut, orang itu yang ternyata adalah Namgung Jun pun dengan tekniknya, langsung membunuh penjaga tersebut dengan cara membelah tubuh penjaga itu tanpa rasa iba sedikit pun. Sementara di dalam sekte tersebut, tepatnya di sebuah ruangan yang terlihat 3 orang dari sekte itu yang sedang ditemani beberapa wanita penghibur. Salah satu dari mereka yang terlihat senang pun terlihat sedang membicarakan pria yang dianiaya di dermaga di beberapa waktu sebelumnya. Kalau pria itu yang tidak bisa membayar iuran dari uang pinjamannya, pria dari sekte itu berkata kalau pria yang mempunyai hutang kepada mereka harus menanggung bunga yang terus menumpuk hingga 3 kali nilai pokok yang ia terima. Salah satu rekannya yang ada di sampingnya lalu berkata, kalau karena hal itu juga, mereka bisa makan dan bermain sepuasnya dengan apa yang mereka lakukan kepada orang yang mereka tindas tersebut. Dan jika perkumpulannya juga bisa menyerahkan para penduduk yang mereka tangkap kepada Sangho, pria itu berkata kalau perkumpulan mereka pasti akan mendapatkan uang lebih banyak dari sekarang. Sementara di sisi Namgung Jun yang masuk ke sekte tersebut dengan cara mendobrak pintu dari sekte mereka. Hal itu pun langsung membuat kegaduhan di tempat tersebut, namun tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi. Namgung Jun berkata kepada mereka, jika mereka menguras sumber kehidupan dari para penduduk untuk memenuhi kantong mereka, mereka harus siap-siap mendapatkan konsekuensinya. Pria yang ada di dalam ruangan itu yang mendengar kegaduhan di depan pintu masuk sektenya itu, ia pun lalu keluar dan bertanya apa yang sedang terjadi, dan melihat pakaian serta topi bambu yang Namgung Jun kenakan itu. Ia yang akhirnya tahu kalau Namgung Jun berasal dari perkumpulan Blue Sky pun lalu memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Namgung Jun. Dan dengan perintahnya itu, para anak buahnya pun serentak menyerang Namgung Jun. Dengan tekniknya yang seperti kilatan petir biru, ki petir birunya yang menyelimuti pedangnya itu lalu ia tusukkan ke tanah yang ada di bawahnya. Yang hal itu pun membuat petirnya itu menjalar dan menyerang para anggota sekte Bageong yang akan menyerangnya. Namun meski Namgung Jun berhasil melumpuhkan mereka secara sekaligus, 2 orang dari sekte tersebut yang ada di atas genteng dan pohon pun mencoba menyerang Namgung Jun dari arah belakang dengan cara melemparkan belati sebagai senjata mereka. Namun Namgung Jun yang menyadari serangan itu, setelah berkata kalau serangan itu tidak akan berhasil mengenainya, dengan pedangnya ia berhasil memblokir sekaligus memantulkannya kembali semua belati yang mengarah ke arahnya itu. Yang hal tersebut pun membuat mereka yang menyerangnya pun mati seketika. Melihat para anggotanya dibunuh oleh Namgung Jun dengan sangat mudahnya,
Ketiga petinggi yang ada di ruangan itu pun serentak mencoba menyerang Namgung Jun secara bersamaan. Namun ketika serangan mereka sudah dilancarkan, Namgung Jun dengan mudah menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara sambil memutarkan badannya itu. Dan setelah mendarat kembali di atas senjata mereka yang ia gunakan sebagai pijakan, dengan satu ayunan saja, Namgung Jun berhasil memotong tangan mereka yang digunakan untuk menyerangnya. Setelah berhasil melumpuhkan sebagian besar dari sekte tersebut, tak diduga terdengar seseorang yang menyuruh ketiga petinggi dari sekte itu untuk mundur. Dan ternyata, orang tersebut adalah ketua dari sekte tersebut. Dan dengan percaya dirinya, ia berkata kepada para bawahannya, kalau ia akan melawan Namgung Jun hanya seorang diri saja. Sementara di sisi senior Heoil yang terlihat sedang membantai anggota dari sekte itu di tempat yang berbeda. Ia yang terlihat sedang mencoba membebaskan para penduduk yang disekap oleh sekte tersebut pun terlihat sedikit tidak senang. Karena ia yang seorang kakak senior, malah diperintah oleh juniornya untuk tugas seperti itu. Dan diketahui, sebelum misi mereka dilakukan, di beberapa waktu sebelumnya, Namgung Jun yang mendengar kalau senior Heoil berbakat dalam teknik pelacakan pun bertanya tentang hal tersebut. Dan setelah membenarkan hal itu, Namgung Jun pun meminta seniornya itu untuk melacak keberadaan para penduduk yang disekap oleh sekte Baegong itu. Sementara dirinya akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Dan meski hal itu sangatlah berbahaya, Namgung Jun berkata kalau ia akan tetap melakukan hal itu. Karena menurutnya, keamanan para penduduk adalah prioritas utama mereka. Meski awalnya ia khawatir karena Namgung Jun bergabung dengan perkumpulan mereka tanpa ujian masuk karena rekomendasi Hall dari Master. Tapi setelah mengenalnya lebih jauh, senior Heoil pun menyadari, kalau Namgung Jun mempunyai kedua faktor penting seorang seniman bela diri, yaitu kemampuan dan kebajikan dasar, dan ia yang akhirnya sudah membasmi semua anggota dari sekte di tempat tersebut. Ia pun lalu memperkenalkan dirinya kepada para penduduk yang disekap, kalau ia berasal dari perkumpulan Blue Sky, dan karena sudah tidak ada lagi untuk dikhawatirkan lagi, senior Heoil pun mengajak para penduduk itu untuk keluar dari tempat tersebut, agar mereka bisa kembali menghirup udara segar yang telah lama mereka tidak rasakan lagi. Kembali ke sisi Namgung Jun yang sedang bertarung dengan ketua dari sekte tersebut, para bawahan dari sekte itu yang melihat pertarungan ketua mereka dengan Namgung Jun pun terlihat terkejut, karena ketuanya itu terlihat sangat kesulitan menahan serangan dari Namgung Jun, dan sementara di sisi ketua dari sekte Baegong yang sedang bertarung dengan Namgung Jun, ia yang hanya bisa menahan serangan dari Namgung Jun pun terlihat mulai merasa panik, karena ia tidak menyangka, kalau lawannya itu memiliki sword ki yang begitu besar, yang hal itu pun membuatnya merasa, kalau lawannya itu seperti jelmaan roh iblis yang telah berlatih pedang selama bertahun-tahun lamanya. Ketua sekte Baegong yang menyadari kalau ia tidak bisa mengalahkan Namgung Jun, ia pun mencoba memprovokasinya, kalau ia yang tahu kalau Namgung Jun datang ke sektenya karena para penduduk yang telah sektenya tangkap. Jika Namgung Jun tidak menyerah kepada sekte mereka, ketua sekte itu berkata kalau dirinya akan membunuh semua penduduk tersebut. Mendengar perkataan dari ketua sekte itu, Namgung Jun pun hanya tersenyum saja, dan kemudian berkata kepada ketua sekte itu, kalau kepribadiannya benar-benar mencerminkan seorang pendekar pedang unortodoks, dan kenapa ia datang ke sekte tersebut seorang diri. Namgung Jun pun berkata kepada ketua sekte itu, kalau seharusnya para penduduk yang disekap seharusnya sudah dibebaskan, dan ketua sekte itu yang menyadari, kalau para penduduk sudah dibebaskan oleh rekan dari Namgung Jun, pada saat Namgung Jun akan menyerangnya, ia pun meminta ampunan atas nyawanya tersebut. Namun Namgung Jun tak menggubrisnya, dan langsung melompat untuk melancarkan sebuah serangan. Dengan sekali tusukan saja yang langsung menembus tubuh dari ketua sekte itu, Namgung Jun pun berhasil membunuhnya. Namun tak diduga, ada serangan kejutan dari arah belakangnya,
Dan Namgung Jun yang sudah terlambat untuk menarik pedangnya dan bereaksi, ia pun mencoba mengumpulkan ki yang dipusatkan di kedua tangannya, dan dengan tindakannya itu, Namgung Jun pun mencoba menghalau serangan kejutan itu, yang menimbulkan ledakan yang cukup besar. Orang yang menyerang Namgung Jun yang ternyata seorang kakek-kakek tua pun berkata kepada dirinya, kalau ia tidak menyangka, pemuda yang umurnya bahkan belum berumur 20 tahun, bisa memblokir serangan kejutan dari kedua tangannya itu, dan dengan aura intimidasi yang terpancar di sekujur tubuhnya, kakek tua itu pun bertanya tentang identitas dari Namgung Jun. Sambil berjalan menghampirinya, kakek tua itu berkata kepada Namgung Jun, kalau dilihat dari tanda cloud rank baru yang ada di lengan baju jubah Namgung Jun, dengan tingkatannya itu, kakek tua itu berkata kalau Namgung Jun sungguh berani telah menghancurkan bisnis pensiunan dirinya, dan diketahui, kakek tua itu adalah otak dari sekte tersebut. Karena kesepakatan dengan ketua sekte itu dengan dirinya, kakek tua itu memberikan posisi ketua sekte kepada dirinya. Namun meski begitu, kakek tua itu masih tetap menjadi orang tertinggi dari sekte Baegong tersebut. Mendengar perkataan kakek tua itu yang mengatakan kalau ia telah mengganggu bisnis pensiunannya itu, Namgung Jun pun tidak mengira, kalau mereka yang hanya sekte unortodoks kecil yang bergerak di bidang pinjaman uang, ternyata ada pihak lain yang berada di balik mereka. Dan setelah menarik pedangnya kembali yang tertancap di tubuh ketua sekte itu, Namgung Jun pun berkata kepada kakek tua itu sambil memasukkan pedangnya ke sarungnya kembali. Kalau ia yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis kakek tua itu, Namgung Jun meminta kakek tua itu untuk jangan dulu pensiun dalam bisnisnya tersebut. Melihat sikap arogan dari Namgung Jun, kakek tua itu yang sangat marah pun mengeluarkan aura ki dari kedua tangannya, dan Namgung Jun yang menyadari kalau kakek tua itu bertarung dengan tangan kosong, ia pun bersiap-siap melakukan pertarungan dengan teknik Heavenly Thunder Palm yang ia pelajari di perpustakaan perkumpulan Blue Sky, dan dengan tekniknya itu, Namgung Jun pun berhasil memblokir serangan dari kakek tua itu. Kakek tua itu yang bergerak menjauhi Namgung Jun untuk menjaga jarak setelah serangannya bisa diblokir oleh Namgung Jun. Ia yang menyadari kalau Namgung Jun sudah telah mengembangkan energi yang membara di dalam tubuhnya itu terlihat sangat senang. Dan ia yang ingin sekali menyerap energi milik Namgung Jun menjadikannya menjadi miliknya itu. Dengan semangat menggebu-gebu, ia pun mencoba untuk menyerang Namgung Jun kembali. Ketika serangan itu langsung diarahkan ke arah kepalanya, Namgung Jun pun dengan cepat menghindari serangan tersebut yang mengakibatkan tanah yang terkena serangan itu hancur. Dan Namgung Jun yang merasa tidak asing dengan teknik dari kakek tua itu mencoba memastikannya dengan cara melemparkan mayat dari sekte tersebut yang ada di sekitarnya ke arah kakek tua itu. Dan ketika kakek tua itu menangkap mayat dari bawahannya dan terlihat seperti menyerap energi dari mayat itu, akhirnya Namgung Jun pun menyadari kalau teknik yang digunakan kakek tua itu adalah teknik yang bernama Heavenly Absorption Art. Namgung Jun yang tahu tentang teknik itu pun lalu berkata kepada kakek tua itu, apakah energi dalam milik kakek tua itu sangat menyedihkan dikarenakan ia mempelajari teknik kultivasi sampah dari faksi unortodoks. Dan kakek tua itu yang sangat marah karena Namgung Jun telah menghinanya. Ia yang sangat menginginkan energi yang dimiliki oleh Namgung Jun pun mencoba terus menyerangnya. Namun Namgung Jun masih bisa menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh kakek tua itu. Kakek tua itu yang berkata, kalau ia bisa mengambil energi yang milik Namgung Jun tersebut sudah dipastikan kalau ia pasti bisa mencapai tingkat puncak dalam sekejap. Ia pun mencoba menyerangnya kembali. Namun Namgung Jun masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat dan mendarat di atas genteng bangunan di tempat itu. Dan sambil melihat ke arah kakek tua itu, Namgung Jun bertanya kepada kakek tua itu dengan mengatakan, apakah ia mengaitkan geng klan Bae dengan kultus Sun and Moon hanya untuk mendapatkan trik murahan seperti teknik Heavenly Absorption Art tersebut? Dan sambil bergerak ke arah Namgung Jun,
kakek tua itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Namgung Jun tersebut, dan dengan energi dalam yang dimiliki oleh Namgung Jun itu, kakek tua itu berkata kalau ia akan melahap semua energinya tersebut. Karena informasi yang ia cari sudah ia dapatkan, Namgung Jun pun berkata kalau ia sudah tidak perlu bermain-main lagi dengan kakek tua itu, dan setelah menghindari serangannya, Namgung Jun pun menyerang balik menargetkan pundak dari tangan kiri kakek tua itu, yang hal itu pun mengakibatkan remuknya tulang pundak dari kakek tua tersebut. Kakek tua itu yang bersujud kesakitan karena serangan Namgung Jun itu, tanpa diberi kesempatan, ia pun terkena serangan lanjutan dari Namgung Jun, dan ia yang terhempas dan membentur tanah dengan sangat keras. Melihat Namgung Jun melompat ke arahnya untuk melakukan serangan lanjutannya kembali, kakek tua itu pun mencoba meminta ampunan atas nyawanya itu. Tetapi, tanpa ragu Namgung Jun langsung menyerang kakek tua itu dengan teknik Heavenly Thunder Palm, yang hal tersebut pun langsung membuat kakek tua itu mati seketika. Di saat Namgung Jun sedang membersihkan tangannya dari darah kakek tua itu, ia pun teralihkan dengan buku catatan yang ada di mayat kakek tua itu, dan setelah mengambilnya, pada saat ia bertanya-tanya tentang isi dari buku catatan itu, tak berselang lama senior Heo-il pun datang, dan melihat pertarungan di tempat Namgung Jun sudah berakhir. Ia pun dikejutkan dengan lawan yang dilawan oleh juniornya itu, karena kakek tua yang Namgung Jun lawan adalah Tetua Sang. Namgung Jun pun lalu bertanya kepada seniornya, siapa Tetua Sang itu, dan senior Heo-il pun berkata, kalau Tetua Sang hanyalah sampah dari faksi unortodoks yang terus menempel pada kultus Sun and Moon, dan melihat juniornya itu bisa mengalahkan pemimpin klan Bae dan Tetua Sang, senior Heo-il pun bertanya-tanya, siapakah Namgung Jun itu sebenarnya? Karena seorang pemula yang berhasil meraih prestasi sebesar itu sangatlah tidak mungkin. Namgung Jun yang mendapatkan buku catatan dari Tetua Sang, ia pun lalu memberikannya ke senior Heo-il, dan pada saat senior Heo-il mencoba mencari tahu apa isi dari catatan tersebut, ia pun terkejut, karena ia teringat dengan perkataan seorang bocah yang ia bebaskan di beberapa waktu sebelumnya yang mengatakan kepada dirinya, kalau ia tidak bisa menemukan saudaranya yang sama menjadi korban penyekapan dari sekte tersebut, dan penduduk yang lain pun memberikan informasi penting kepada senior Heo-il, kalau sebelum ia datang menyelamatkan mereka, sekte Baegong telah memilih beberapa anak dari sel-sel yang ada di tempat tersebut untuk dibawa pergi, dan di sisi bocah tersebut, sambil menangis pun meminta tolong kepada senior Heo-il, agar ia bisa menyelamatkan saudaranya itu. Setelah melihat isi buku catatan itu, senior Heo-il pun berkata kepada Namgung Jun, kalau sepertinya buku catatan itu adalah daftar anak-anak yang dijual ke kultus Sun and Moon, dan melihat situasinya mulai mendesak, senior Heo-il berkata, kalau mereka harus sesegera mungkin melacak pergerakan mereka. Dan pada saat Namgung Jun mengajak seniornya itu untuk segera mencarinya, senior Heo-il pun berkata, kalau misi Namgung Jun sudah berakhir, dan akan meminta dukungan organisasi dalam misi pencarian tersebut, dan Namgung Jun yang mendengar itu, ia pun bertanya maksud perkataan seniornya itu, dan senior Heo-il pun berkata, kalau ia menerima perintah dari para pemimpin perkumpulan Blue Sky, untuk memastikan juniornya itu dikecualikan dari misi yang berkaitan dengan kultus Sun and Moon, dan dengan perintah tersebut, senior Heo-il pun meminta pengertian dari juniornya itu, yang hal tersebut pun membuat Namgung Jun terlihat sangat marah, karena kultus Sun and Moon selalu menghalangi jalannya untuk menjadi lebih kuat. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.